wabarakatuh. Saya Yulita Dian Salsabila dengan NIM 2025141089 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik layanan bimbingan kelompok yang disusun berdasarkan cerita rakyat asal daerah Sumatera Selatan, yaitu asal-usul desa Mainan Banyuasin. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami pentingnya kepedulian sosial di era digital melalui nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, manusia semakin mudah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan sosial yang tidak dapat diabaikan. Saat ini, banyak remaja lebih sibuk dengan dunia digital dibandingkan lingkungan sekitarnya. Rasa peduli terhadap sesama mulai berkurang, empati semakin menurun, dan kasus cyberbullying masih sering terjadi. Padahal, sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mewariskan berbagai nilai kehidupan melalui cerita rakyat yang mengajarkan pentingnya kepedulian, kebersamaan, dan saling membantu. Salah satu cerita yang mengandung nilai tersebut adalah cerita asal-usul desa Mainan Banyuasin. Di sini, saya akan menceritakan dari dua sudut pandang yang berbeda dari cerita asal-usul desa Mainan Banyuasin dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu menggunakan bahasa daerah Banyuasin. Menurut cerita sejarahnya, daerah yang kini dikenal dengan nama Desa Mainan dulunya merupakan kawasan hutan yang masih lebat dan belum banyak dihuni dengan uang. Tempat ini sering dijadikan persinggahan oleh para pedagang yang datang dari berbagai daerah dan hendak menuju ke Palembang untuk berdagang. Pada masa itu, perjalanan dilakukan dengan jalan kaki maupun menggunakan perahu melalui sungai. Karena perjalanan cukup jauh dan memakan waktu yang lama, para pedagang sering berhenti untuk beristirahat di kawasan tersebut. Daerah ini dianggap cocok untuk singgah karena memiliki sumber banyu yang cukup, tanah yang subur, serta lingkungan yang aman untuk ditinggali sementara. Seiring berjalannya waktu, makin banyak pedagang yang datang dan menetap di daerah itu. Walaupun berasal dari berbagai daerah yang berbeda, mereka hidup rukun, saling menghargai, dan saling ngebantu satu sama lain. Mereka begawe sama-sama ngebuka lahan, ngebangun rumah, dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali sama-sama. Di tengah kesibukan para wong tua yang sedang begawe, anak-anak mereka sering berkumpul dan main bersama. Setiap hari, terdengar suara ketawa anak-anak, berlari, main bareng, dan nikmati waktu bersama tanpa memandang asal-usul ataupun perbedaan di antara mereka. Suasana yang penuh kebersamaan itulah yang membuat masyarakat sekitar kemudian menyebut tempat itu dengan nama Talang Mainan. Nama itu muncul karena daerah tersebut identik dengan aktivitas budak-budak yang selalu main dengan riang dan penuh kegembiraan. Lama-kelamaan, Talang Mainan berkembang menjadi sebuah pemukiman yang semakin ramai. Penduduknya terus bertambah dan kehidupan masyarakatnya semakin maju berkat semangat gotong royong serta kepedulian antar sesama. Dari cerita ini, kita pacak belajar bahwa kemajuan suatu daerah tidak lahir dari sikap wong bae. Kemajuan lahir dari kerjasama, kebersamaan, sikap saling menghargai, serta kepedulian antar sesama masyarakat. Selain versi sejarah, masyarakat juga mengenal cerita legenda tentang seorang bujang bernama Putra Singasari. Dia dikenal sebagai sosok yang gagah, berani, bijaksana, dan punya hati yang baik terhadap masyarakat. Pada suatu waktu, ada sebuah daerah yang masyarakatnya hidup dalam ketakutan karena sering mengalami gangguan yang membuat kehidupan mereka tidak tenang. Penduduk ngerasa cemas dan takut untuk menjalan ke aktivitas sehari-hari. Pas dengar kabar itu, Putra Singasari ngerasa kepanggil untuk ngebantu. Walaupun tidak ada yang nyuruh ataupun ngeminta dia untuk ngebantu, dia tetap datang karena ngerasa peduli dengan penderitaan rakyat yang sedang alami kesulitan. Dengan keberanian dan tekad yang kuat,
Putra Singosari berusaha menghadapi berbagai tantangan demi melindungi masyarakat. Dia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatannya demi membantu wong banyak. Berkat perjuangan dan kepeduliannya, keadaan perlahan kembali aman. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini dapat kembali menjadi kehidupan dengan tentram, damai, dan penuh harapan. Karena kebaikan serta jasa-jasa yang telah diberikan, Putra Singosari dikenang sebagai sosok yang memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Cerita ini ngajar ke kita bahwa kepedulian tidak cukup hanya dengan merasa kasihan terhadap orang lain, tapi harus diwujud ke melalui tindakan nyata untuk ngebantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Dari kedua versi cerita tersebut, baik versi sejarah maupun legenda, kita dapat mengambil pelajaran bahwa nilai kebersamaan, gotong royong, kepedulian, dan empati merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itulah yang mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan saling mendukung antar sesama manusia. Meskipun memiliki alur yang berbeda, kedua versi cerita tersebut memiliki filosofi yang sama. Filosofi pertama adalah bahwa kepedulian merupakan dasar terbentuknya kehidupan yang harmonis. Dalam versi sejarah, masyarakat dapat membangun pemukiman karena adanya kerjasama dan saling membantu. Dalam versi legenda, Putra Singosari mampu menciptakan kedamaian karena kepeduliannya terhadap penderitaan orang lain. Filosofi kedua adalah bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Filosofi yang ketiga adalah bahwa kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Tidak cukup hanya merasa kasihan atau memahami penderitaan orang lain, tetapi harus diwujudkan melalui bantuan, dukungan, dan perilaku yang bermanfaat. Dan filosofi yang terakhir adalah bahwa kedamaian lahir dari empati. Ketika seseorang mampu memahami perasaan orang lain, maka konflik, perpecahan, dan perilaku menyakiti sesama dapat diminimalkan. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita Desa Mainan sangat relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Di era digital, banyak individu mulai menunjukkan sikap individualisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, muncul berbagai perilaku negatif seperti cyberbullying, ujaran kebencian, serta kurangnya empati dalam berinteraksi di media sosial. Jika nilai kepedulian yang diajarkan dalam cerita Desa Mainan dapat diterapkan kembali, maka media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, saling mendukung, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, layanan bimbingan kelompok ini disusun untuk membantu peserta didik memahami pentingnya kepedulian sosial di era digital. Di sini, saya akan menampilkan praktik layanan bimbingan kelompok dengan tema Membangun Kepedulian di Era Digital melalui cerita asal-usul Desa Mainan Banyuasin. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sikap kepedulian sosial tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga ketika kita berinteraksi di media sosial, misalnya tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan cyberbullying, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Menurut teman-teman nih, apa contoh sikap peduli yang bisa dilakukan di media sosial? Berbagi kepada orang yang
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cerita asal-usul Desa Mainan Banyuasin mengandung nilai kepedulian, kebersamaan, empati, dan tanggung jawab sosial yang sangat relevan dengan kehidupan di era digital saat ini. Melalui layanan bimbingan kelompok ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.